Oke, buat yang belum pernah ikut Investart, ikut ya. Oke, kita mulai lihat chartnya yang di TokTok bisa ke Igoy. Oke, Adi Cipta Wijaya nanya IHSG arahnya kemana? Kalau kayak gini arahnya, ini udah masuk uptrend, tapi sekali lagi jangan pakai patokan IHSG buat trading atau buat investing. Mau dong lihat chartnya. Kalau yang di TokTok, so sorry ya nggak bisa kasih lihat chart karena nanti kena kebijakan di TokTok, bisa kena ban. Nah, jadi yang mau lihat chartnya bisa ke Igoy ya untuk melihat chart. Yang pertama pastinya IHSG dulu. Aduh, ini gimana sih nggak bisa dikancingin? Mau dikancingin, nggak bisa. Bisa. Gendut. Ya, ini kalau dilihat IHSG sekarang lagi nguji level resisten tertingginya. Udah breakout sih sebenarnya di sini. Nih, udah breakout di sini. Nah, ini ada yang bilang cukai naik, rokok ini jadi mahal gitu loh. Terus kenapa saham rokoknya justru malah naik? Nanti kita bahas ya. Ini yang jelas IHSG sekarang lagi naik, ya lagi all time high kayak gini. Jangan jadi patokan karena di dalam IHSG ini banyak sekali faktornya dan beberapa ada saham-saham yang jadi penggerak indeks juga, tapi secara fundamental, secara valuation itu udah agak kemahalan. Nah, contohnya adalah saham brand yang hari ini juga menguat lumayan tinggi, lumayan besar ya, sekitaran 5%-an. But be very careful di sini. Aku bukan sentimen saham, sama saham ini, tapi ini secara resistance ini lagi kena resistance gede. Jika nanti kondisinya sudah cukup membaik, maka kita patternnya cukup membaik, maka kita akan review buy untuk brandnya. Nah, di sini brand ini dia membentuk lower high, terlepas dari dia kena FCA di sini atau enggak ya, yang di TokTok yang di YT, langsung aja ke Igoy untuk lihat chartnya. Ya, jadi perhatikan di sini, ini high-nya turun, artinya power untuk naiknya udah agak-agak susah. Jadi kita wait and see dulu. Nah, terus hari ini juga market banyak digerakin juga sama di akhir sesi tadi ada yang narik lumayan tinggi. Itu ada BBCA. Komennya aku izin aku matiin dulu yang di Igoy ya, karena nutupin chartnya. Yang di TokTok boleh ke Igoy yuk. Yang di TokTok boleh ke Igoy yuk ya. Jadi di sini BBCA dia juga nguji level resistance tertingginya, udah tertinggi sepanjang masa. Jadi kalau investing di BBCA ini lebih sifatnya pakai strategi DCA aja atau nyicil gitu loh. Nah, kalau BRI sekarang gimana kabarnya? Kita lihat ya. Jadi BBCA ini tadi yang di akhir sesi lumayan narik ya. Nah, BBRI gimana? BBRI ini dia berpotensi membentuk inverse head and shoulders. Valuasinya sekarang sudah sedikit agak mahal, bukan agak mahal, pas di rata-rata 5 tahunan gitu. Jadi cara menghitung valuasi macam-macam, ada yang pakai forward PE, kita pakai average PE, karena yang paling penting buat teman-teman semuanya adalah actionnya bagaimana. Jadi teman-teman yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy untuk melihat chartnya di Igoy. Nah, kita ngelihat secara teknikal BBRI ini juga trennya sudah mulai membaik, belum sampai uptrend, tapi dia udah memasuki masa sideways gitu. Oke, nah terus sekarang saya mau bahas untuk four big banks-nya. Ini ada Bank Mandiri yang juga udah mendekati level tertinggi sepanjang masanya. Valuasi BMRI cukup mahal, BBCA juga cukup mahal. Bukan berarti kalau mahal itu bukan berarti dia tidak bisa naik atau akan turun, tidak. Kalau mahal artinya big money, mungkin mereka tidak akan memborong banyak. Kenapa? Ya mereka cenderung tinggal ngehold saja. Nah, jadi kalau saya bilang valuasi mahal, tolong jangan diartikan dia akan turun. Tapi kalau valuasinya mahal, big money cenderung akan
nge-hold aja, atau kalau beli mereka nggak akan beli banyak. Nah, terus kemudian nanti aku akan bahas saham-saham dari sektor rokok ya, yang udah mulai bergerak aktif gitu loh. Nah, itu kenapa? Nanti aku akan bahas. Oke, tahu-tahu aja aktif kayak beberapa hari yang lalu kita kan ada mention ya, rokok di watch nih, perhatikan ya, perhatikan rokok di watch, entah di morning briefing, di Gathering M Fest atau di live ya, aku lupa ingat, kalau nggak salah di Gathering M Fest deh. Oke, gatheringnya hari Jumat kemarin. M Fest lagi banyak gathering belakangan ini. Oke, terus kemudian BNI yang belum kita bahas dan juga BRI Syariah. Ya, BBNI kita belum bahas. Thank you udah diingetin. Yang di tok-tok yang di JT boleh ke Igoy untuk lihat chart di sini. Jadi ini BRIS. Ini ada pattern inverse head and shoulders juga udah breakout. Kok BRIS sih, BBNI ya. Ini BBNI ini udah breakout. Dia lagi nguji resisten 5375. Satu yang lambat banget gerak belakangan ini BBRI. Tapi hold aja BBRI-nya. Intinya hold aja sih. Nanti kalau udah masuk bulan September, pas The Fed turunin suku bunga, belum tentu malah naik. Ya, jadi pas The Fed turunin suku bunga, justru malah mungkin bisa turun atau bisa terkoreksi. Ya, oke. Terus ASI gimana? Masih boleh masuk nggak? Sebentar ya, aku mau cek komen dulu di Igoy. Kayak yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy yuk. Kalender ekonomi pekan ini rame banget, bisa lihat igonya mtrade_id. Selasa ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari pertama, terus keputusan bunga pinjaman utama China, data inflasi zona euro, dan banyak hal lagi. Nanti aku akan share di Igoy channel aku ya. Semoga nggak lupa. Kalau lupa diingetin aja. Oh Willy, oke. BRIS kok nggak jadi? Oke, BRIS aku akan bahas. Pastinya nanti aku akan bahas juga kabarnya saham-saham dari sektor cigarettes gimana. Oke ya, ini BRIS gimana sih kabarnya? Dia lagi kena resistance minor di BRIS ini. Terus ada potensi breakout dari 2680. Jadi yang baru mau beli ya bisa buy on retracement dari harga sekarang ini 2600 sampai 2500-an. 2500-an itu oke, itu bagus ya, itu breeze. Jadi bisa teman-teman kalau misalkan mau buy on retracement di situ ya. Jadi breeze-nya kalau aku bilang sih pattern-nya nggak ada yang istimewa gimana, tapi melihat sentimen The Fed ini yang akan nurunin suku bunga, BRIS mungkin beberapa hari ini juga akan bisa ada pantulan, tapi dekat bulan September nanti justru pas sampai Septembernya, pas pas The Fed turunin suku bunga belum tentu dia naik. Oke. Oke, kita mau lihat saham. Ini saham-saham bank atau banking lagi menunggu apa? Lagi nunggu Bank Indonesia menetapkan BI rate-nya ya. Ini diperkirakan tetap ditahan di angka 6,25% di tanggal 21 Agustus lusa gitu. Alasannya tuh rupiah masih rentan melemah gitu ya. Terus Goldman Sachs Group menurunkan kemungkinan resesi Amerika dalam setahun ke depan dari 25% jadi 20%. Nah, itu tuh langkah itu diambil setelah data terbaru menunjukkan kondisi penjualan retail dan tingkat pengangguran lebih baik gitu. Jadi sebenarnya gak usah dipikirin resesi. Resesi mau terjadi mau enggak ya. Itu yang penting tetap ada saham-saham yang naik gitu loh. Kalau berita jelek ada yang bilang terjadi resesi gitu, tapi misalkan saham-saham berfundamental bagus lagi murah, justru itu lagi malah kesempatan. Jadi turun dan naik dua-duanya adalah kesempatan kalau Anda tidak melabel diri cuman jadi trader tok atau investor tok. Kenapa? Karena kalau cuman jadi trader doang itu fokusnya kan cari saham yang harganya naik. Nah, kalau marketnya lagi trennya jelek, lagi crash, lagi jelek, itu banyak saham-saham yang
fundamentalnya bagus, valuasinya murah, itu kesempatan buat nabur, buat long term investing. Dulu saya 2007-2008 saya agak-agak fanatik trading ya sampai 2009. Terus pemikiran saya berubah sekitaran 2010 sampai ya 2013. Kenapa? Karena nggak sengaja saham-saham yang saya beli di bawah di tahun 2008 akhir setelah hantaman keras krisis subprime mortgage itu berbunga dan berbuahnya tuh luar biasa. Jadi baru berasa di sekitar tahun 2012 dan 2013. Nah, apa yang membuat saham-saham saya waktu itu berbunga dan berbuah? Sebenarnya kondisi kebijakan moneter dan fiskal. Suku bunga, eh, QE itu sangat berpengaruh sekali. Kalau dipikir-pikir, kalau bahasanya Wong Jowo itu niteni. Niteni itu memperhatikan ya, menandain. Niteninya gimana? Jika suku bunga rendah, maka perekonomian akan bergerak. Dan orang tuh males apa namanya? Males naruh duit di bank. Jadi perekonomian bergerak. Mereka berani pinjam duit. Itu ekonomi bergerak. Jadi inflasi bisa lebih naik, ya. Dan saham biasanya akan cenderung bergerak juga kan, perusahaan-perusahaan berkembang gitu loh. Dan orang lebih cenderung mau berinvestasi di saham. Nah, itu kebijakan moneter dan fiskal sangat berpengaruh di situ. Termasuk juga QE, quantitative easing di tahun 2013. Ya, waktu itu dikurangin. Jadi cetak uangnya dikurangin di 2013. Itu langsung berasa, langsung jatuh marketnya. Jatuh. Nah, bedanya dengan tahun 2020 pada masa pandemi sampai 2023 kemarin, QE-nya tuh cepat, tapi dimatiinnya juga cepat. Jadi marketnya lebih bumpy, lebih volatile. Di sini saya melihat bahwa pasar saham itu lebih merespon pada kebijakan moneter dan fiskal daripada pada kondisi perekonomian itu sendiri. Kenapa? Karena kondisi moneter dan fiskal, suku bunga, quantitative easing atau cetak uang, itu yang akan menentukan gerak perekonomian ke depan. Sehingga bisa dibilang bahwa pasar modal ini, investor-investor, analis-analis di pasar modal, big institution, big money, yang bukan yang cuman goreng-goreng saham ya. Mereka tuh memperhatikan kondisi moneter dan fiskal ini untuk memprediksi ekonomi ke depan. Jadi yang dilihat bukan kondisi ekonomi saat ini. Maka dari itu kemarin ketika banyak yang gonjang-ganjing bilang resesi yang di luar sana ketakutan, harapan saya kalian yang ada di sini nggak ketakutan. Kenapa? Ya karena kondisinya memang sebenarnya secara moneter dan fiskal menuju arah yang lebih baik. Artinya arah yang lebih baik untuk pasar saham, di mana The Fed mulai akan menurunkan suku bunga ya. Itu satu hal yang sangat baik sekali. Jadi suku bunga itu digunakan oleh bank sentral untuk menjadi gas dan rem perekonomian. Demikian pula dengan QE. Intinya itu aja. Jadi siklus di perekonomian kita ada naik, turun, itu gas dan remnya tuh salah satunya dengan suku bunga itu tadi. Oke, saya akan lanjutkan dengan bahas chart saham. Yang di TokTok, yang di YT, langsung aja ke Igoy. Malam hari ini serius. Kenapa? Gak usah banyak bercanda. Hari Jumat kemarin udah kebanyakan bercandanya ya. Habis itu saya agak-agak menyesal. Malu sih. Habis itu dibilang temen kamu gak malu. Malu sih, malunya setelah itu. Masa nyanyi-nyanyi. Harga emas all time high. Mari kita lihat ya, harga emas all time high. SMGR nanti aku bahas, yang lain aku akan bahas. Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igo yuk buat lihat chart sekarang ya. Gimana kabarnya harga emas? Harga emas masih mencapai level all time high-nya. Ya, loh katanya bakalan turun, kok nggak turun-turun sih? Ntar ya, ini masih banyak kekhawatiran tentang resesi-resesi dan juga geopolitik. Nah, nanti nih ya, kalau udah ekonomi soft landing, emasnya bisa agak-agak slow down. It's just a matter of time, gitu ya. Oke, jadi prinsipnya gimana sih investasi di emas ini? Kalau yang punya emas fisik gimana? Menurut aku sih biarin aja ya, itu jadi satu diversifikasi. Emas fisik atau obligasi negara itu jadi tempat kamu parkir duit. Jika nanti ada crash, kamu bisa masuk. Crashnya kapan sih? Kapan kita bisa masuk sebenarnya? Kalau aku bisa bilang ya,
saat ini adalah kondisi akhir di mana saham-saham yang udah murah banget itu udah mulai siap untuk lepas landas ya, jadi udah mulai siap untuk berangkat terbang gitu. Bahkan saham-saham yang garing pun kayak sektor cigarettes juga mulai aktif ya, jadi tunggu waktu aja. Cuman kalau misal, jadi kesimpulannya gini, Len, ini cairin duit nggak sih dari investasi emas ke saham? Menurut aku sih secukupnya aja. Jangan semua-semuanya juga dimasukin ke saham, terutama kalau baru belajar. Oke, yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy untuk lihat chart. Ya, jadi apa kaitannya dengan harga saham emas? Mari kita lihat harga saham emas. Harga saham emas menurut aku dia tidak terlalu relevan dengan harga harga emasnya. Ini contoh MDKA, dia tren besarnya sideways, tren jangka menengahnya malah masih tren turun. Meskipun kita melihat ada potensi reversal atau potensi membentuk double bottom. Ya, terus selain MDKA, sebentar saya lagi mau lihat PSAB. Ya, ini kalau yang ini dia cenderung, apakah dia mengikuti harga emas? Sebenarnya kalau dibandingin, ini aku buka harganya atas bawah ya, aku bandingin atas bawah PSAB sama harga emas. Lihatnya di Igoy, yang di YT, yang di TokTok, lihatnya di Igoy ya. Hmm. Oke, ini dari bulan Mei, aku akan buka dari bulan Mei juga. Atau aku buka long termnya aja deh dari November 2024. PSAB cenderung mirip dengan harga emas, tapi nggak mirip-mirip amat juga sih. Sebelum tahun 2024, waktu itu nggak ada likuiditas, ketika harga saham emas naik, dia cenderung diem gitu. Jadi kalau PSAB ini, ya, dia di atas chart PSAB, di bawah chart harga emas, yang di TokTok, yang di YT langsung aja ke Igoy. Menurut aku PSAB ini menarik buat di swing trading kan, tapi hati-hati ya teman-teman dengan liquidity-nya ya. Oke, jadi kalau mau dimasukin ke watchlist untuk swing trading sih boleh, caranya dengan menggunakan ini MA. Aku kasih tahu ilmunya di sini nggak apa-apa. Dan sebenarnya ilmu trading itu bukan cuma sekedar teknikal ya. Nah, di Trading Academy bisa lebih dalam lagi. Nah, ini kamu bisa juga pakai garis trend line ini. Ya, jadi intinya sih saham ini kalau harganya mendekati garis merah ini, yaitu sekarang di angka 234. Ini dia berpotensi untuk memantul, dia berpotensi untuk memantul gitu loh. Nah, terus cut loss-nya ya simple aja, kalau dia breakdown di bawah 234 just cow aja. Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igo yuk buat bisa lihat chartnya ini. Oke, it's not a trading recommendation, tapi boleh di watch untuk teman-teman yang suka swing trading. Oke, terus kita mau ke Antam. Jadi nanti aku akan bahas sektor industri semen, terus aku akan bahas lagi kebijakan pemerintah ke depan ini bagaimana. Ya, terus aku mau bahas Antam dulu sebelum aku bahas yang lainnya. MA5 kecil banget ya, ada yang pakai MA5 buat trading cepat itu. Brandnya udah dibahas di awal. Oke, yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy. Antam, M-Trade udah trading Antam dan udah cuan. Pamer cuan dulu. Pamer cuan dulu. Yeay, udah profit taking, jangka pendek cuan. Cuan. Antam, pada tanggal 15 Agustus kemarin, ini untung sekitaran 10-11%. 15 Agustus ada apa ya? Kenapa kita jual, review sell? Kita nggak mengelola uang, tapi review sell saham Antam. Jadi kita lihat 15 Agustus adalah hari eh Kamis di sini. Kok 15 sih? 16 kali ya. Salah. Profit takingnya baru tadi. Baru tadi ya.
ini 15 Agustus tuh belinya, review buy di sini, makanya saya bingung. Profit takingnya tadi yang jangka pendek, karena dia udah mulai keluar candle merah kecil ini ya, jadi ini istirahat sebentar. Nah, Antam nih potensi dia akan ada sedikit retrace, sedikit doang, terus abis itu bisa naik twing gitu. Oke, perlu diingat teman-teman, di sini buat yang menaruh harapan sangat besar buat Antam, perlu diingat bahwa semua dalam trading saham sifatnya probabilitas. Dan kalau kita udah analisis secara teknikal menggunakan price, value, volume, trend, cycle, terus secara fundamental udah kita lihat juga, bukan berarti tidak ada kemungkinan untuk salah ya, salah arah gitu loh. Jadi sebagus apapun tupai melompat itu pasti tetap bisa jatuh juga gitu loh. Makanya kalau mengendarai kendaraan kita ada yang namanya seat belt ya dan sebagainya. Ada airbag, ada remnya. Nah, ini Antam, aku cuman mau ngomong ini potensi retrace dikit terus bisa naik lagi. Kenapa saya banyak kasih eh nasihat-nasihat kayak gitu tadi, kasih pesan-pesan kayak gitu supaya nggak euforia. Karena bahaya kalau teman-teman euforia nanti bisa belinya all in dan nggak mengantisipasi resiko. Apalagi saya ngegambarnya kayak gini. Mungkin gambar saya edit dikit ya, jangan kayak gini nanti jadi jadi berharap terlalu banyak. Nah, sektor komoditas adalah sektor yang juga sangat diuntungkan dengan adanya sentimen The Fed akan menurunkan suku bunga. Nah, kayak gini aja deh biar nggak terlalu euforia. Tapi perkiraan aku sih bisa sih lebih cepat naiknya ini. M-Trade udah masuknya di bawah sini ya, bukan di atas. Yang baru nonton live malam hari ini baru ngeliat mungkin dapat di atas. Padahal yang di atas ini jangka pendek M-Trade udah profit taking, review sell. Jangka menengahnya kita masih hold. Bagaimana strategi jangka menengah dan jangka pendeknya dijelaskan di M-Trade Academy. Hari Sabtu nanti tanggal 24 Agustus ada M-Fast Start untuk teman-teman yang baru mulai investasi saham untuk jangka panjang. Oke ya, MA berapa yang merah itu MA 20. Sebentar. Ngabisin stok minyak kayu putih dulu. Katanya mau bahas RSI. Sebentar dong, sabar. Ya, oke. Abis Antam, mau ke Inco nggak? Atau mau ke SII? Pada penasaran SII? Sabtu jam berapa? Jam 10. Mau ke SII nggak? Atau ke Inco? Aku sih sebenarnya pengen bahas Inco ya. Kak belajar sahamnya di mana? Mohon petunjuk. Ini aku udah pin di emvest.id garis miring LIVE itu yang belum pernah ikut Investap bisa ikut itu. Itu kelas bimbingan investasi untuk pemula. Sektor sigaret hari ini manggung. Iya iya pasti aku bahas sigaret. Pasti aku bahas, tapi ini aku lagi update dulu sektor komoditas yang beberapa hari kemarin aktif. Jadi biar nggak lompat-lompat bahasnya, oke? Oke, yang di TokTok, yang di YT, boleh yuk ke Igo yuk, biar bisa ngelihat chartnya ya. Mari kita lihat Inco Fail Indonesia. Nah, Inco ini dia geraknya cenderung santai, cenderung sideways, cenderung santai. Ya, tapi patternnya sebenarnya mirip banget juga dengan Antam yang ada falling wedges-nya. Jadi kalau kalian ada punya Inco, hold aja dulu. Chill aja gitu. Jadi dia berpotensi bisa koreksi sampai 37, kemudian sedikit ya. Ini kemungkinannya sampai ke 37 kecil. Kecil aja karena melihat hari ini merah. Abis itu ada potensi untuk lanjut naik lagi. Jadi sabar-sabar aja. Oke, terus sekarang perhatiannya investor gede itu sebenarnya lagi tertuju pada saham-saham yang secara valuasinya cenderung murah sih. Nah, jadi saham-saham valuasinya cenderung murah tuh apa aja? Salah satunya adalah Astra International. Ketika orang-orang lagi pada heboh beberapa hari terakhir ini M-Fast dan M-Trade sudah cuan, M-Trade udah cuan 12% dan kita hold. Dan Astra International ini jangan kejang-kejang ya kalian ya. Biasa kalau kalau aku bilang multi bagger, oh itu gitu. Langsung kejang-kejang semua. ASI berpotensi multi bagger, tapi masuknya untuk dapetin multi baggernya itu udah dari bawah. Dimana M-Fast itu udah dapat ya kan kita remind terus makin turun kita makin remind dan sebenarnya kita kencengin remindnya itu enggak di atas sini tapi kita kencengin remindnya tuh di sini gitu loh ya.
Terus M-Trade, Mfast ini berarti udah ada yang floating profit sekitaran 17%. M-Trade ada yang sudah profit taking udah floating profit keduanya. Floating profit sekitaran 12%. Mari kita lihat Astra International. Aku punya Astra lumayan banyak. Waktu itu dividennya cukup bagus, sekitaran 8% yieldnya. Dan ya, ini 11 sampai 24%. Jujur ketika aku invest ASII, apalagi waktu itu aku dapetin dividen, itu sempat turun lumayan gitu loh. Siapa di sini yang punya ASII dapat dividen, tulis saya. Ya, jadi kalian pasti ngerasain turun dulu kan, tarik turun sampai ke 4.400-an. Nah, tapi kalau mentalnya seorang investor dan seorang trader, jadi mesti di switch. Aku lagi invest atau lagi trading di ASII ini. Di ASII aku lagi invest waktu itu, jadi aku hold aja, biarin. Dan ini ternyata banyak yang nulis saya dapat dividen tapi kena dividen trap, jadi turun. Cuman valuasinya oke. Nah, biasanya saya memisahkan value investing dengan dividend investing. Karena memang kebanyakan saham-saham yang dividennya bagus itu dari sektor komoditas, dari sektor batu bara yang itu susah kalau saya mau value investingin, belum juga valuasinya naik jadi tinggi, habis itu kena perubahan cycle terus turun. Tapi Astra International ini termasuk yang bisa di dividend investingin dan juga bisa di value investingin. Ekspektasinya kalau value investing itu dapat capital gain sebenarnya, portfolio growth. Sedangkan kalau dividen ekspektasinya ya dapat dividen, harga saham turun ya udah nggak apa-apa gitu. Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy untuk lihat chartnya. Intinya ya ASII untuk jangka menengah panjang ini masih oke, tapi dalam jangka pendek dia akan retrace dulu, harus retrace. Oke, jadi buat kalian-kalian yang baru mau masuk ASII sekarang ini dijaga ekspektasinya. Oke ya. Oke, mari kita lihat Antam udah lewat Pak Ayo Ijo. Kita move ke saham yang lain dulu. Anyway, kita lebih fokus pada chart harga sahamnya ya, daripada komoditinya sendiri untuk emas, Pak Ayo Ijo. Oke, terus ya ini ASII ada kemungkinan dia akan bisa retrace sampai sekitaran 48 sampai 4860. Nah, seperti yang saya bilang berkali-kali ya, beberapa kali, buat saham-saham untuk trading yang kalian tradingin ini tuh price sensitive. Jadi kalian mesti sabar-sabar kalau mau trading itu, kadang ada waktunya untuk cut loss, ada waktunya buat take profit, itu harus tegas gitu. Kalau investor justru malah sabar-sabarnya tuh nunggu floating profit, nggak cut loss tuh rasanya lebih nyesek sebenarnya daripada cut loss. Karena apa? Karena kalau nggak cut loss tuh kan galau. Kalau kamu cut loss pas trading, kamu bisa pakai lagi uangnya untuk yang lain. Kalau tradingnya jago. Kalau tradingnya nggak jago ya sama aja sih. Sebenarnya malah makin rugi. Intinya, intinya balik lagi ke Astra International. Kamu kalau jadi trader, sabar, tunggu retracement. Karena trader ini udah dekat sama resistance kuat 5125 nih, MA 200. Jangan ignore MA gede. Kalau MA kecil, pas lagi sideways, banyak jadi noise, banyak dipotongin. Tapi ini di MA gede, ini berpotensi tertahan. Ya, jadi aku udah ada ASII, jujur modalku nggak sebagus modalnya Mfast, malahan nggak sebagus modalnya Mtrade. Waktu itu aku dapat sekitar di area-area ini, sekitaran 5.200-an ya. Aku pikir ya valuasinya udah cukup murah, dan aku mau dividennya, tahu nggak bakalan turun, abis kena dividen ya bakalan turun sih gitu. Terus aku beli saham ini, dan ya udah sempat turun dan sekarang udah mau balik modal lagi. Kira-kira dijual nggak kalau PTBA aku mau profit taking nanti kalau BEP kena harga balik modal saat aku beli buat dividen, tapi kalau ASI nggak. Karena sekarang pun udah mau BEP tapi dia valuasi masih murah dan masih banyak diborong oleh big investor. Oke, saran aku jangan cuman ngedengerin
saya ngebahas saham potensi naik, potensi turun, lebih baik dipelajari caranya langsung aja ke emvest.id garis miring LIVE. emvest.id garis miring LIVE. Yang ngedaftar Mvestart, kalian juga yang mau buka akun saham, yang mau ada acara lain, kita juga akan kasih yang butuh untuk buka akun saham dan belajar saham dari nol. Kita akan kasih petunjuk juga ya buat kalian untuk bagaimana caranya buka akun saham dan mulai dari nol. Karena kalau Investart aku itu bahas strategi, bukan bahas tentang kayak saham itu gimana buka akunnya. Jadi kita bonusin event yang lain juga, udah gratis dikasih bonus lagi. Oke, yuk langsung lagi kita bahas saham TLKM yang banyak ditanyain juga. Tapi nanti pastinya aku akan bahas cigarettes yang jadi pertanyaan banyak orang. eh Harga emas akan turunnya nunggu kondisi di market cukup stabil, kekhawatiran resesi nanti membaik, geopolitik membaik, itu harga emas akan mulai stabil. Oke, terus ini TLKM, dia ada pantulan sedikit, TLKM pun juga akan naik. Jadi kalian yang nyangkut di TLKM, besar kemungkinannya dia akan bisa naik ya. Bakalan bisa sampai ke setidaknya 3.300 ya. Tapi aku sendiri nggak masuk di sini. Ini kalau buat trading kemarin sempat ada potensi dia naik volumenya lumayan tinggi, tapi aku nggak masuk di sini ya. Oke, terus aku mau review sebelum masuk ke gudang garam HMSP. Aku mau review Mayora. Mayora ini dia tuh akan mengubah harga jual produknya ya. Jadi akan menaikkan harga jual produknya gitu loh. Jadi caranya sektor consumer goods bisa untung gimana? Satu-satunya cara adalah dengan menaikkan harga gitu. Karena kalau menambah volume susah. Kalau menambah volume itu susahnya kenapa? Ya orang beli biskuit ya segitu aja, beli sampo ya segitu aja gitu loh. Nggak akan beli sampo jadi makin banyak ya. Jadi pangsa pasarnya di Indonesia ya segitu gitu loh. Terus ya dengan menaikkan harga produknya ya, Mayora bakalan bisa dapat cuan lebih banyak. Nah, jadi secara fundamental bisa di watch, tapi secara teknikal Mayora ini dia udah agak-agak tinggi, beda dengan HMSP, GGRM, Unilever. Ya ini udah agak tinggi dan ini sebenarnya menarik kalau misalkan mau di trading juga dengan support 2560. Ya ini dengan support 2560-an buat swing trading karena dia nurut dengan channel line dan trend line-nya. Semua saham yang nurut dengan channeling line dan trend line-nya ini termasuk saham yang menarik untuk di swing tradingin. Oke, kita mau bahas saham cigarettes. Siapa yang punya cigarettes di sini? HMSP, GGRM, WIM, Jenny Boy lah, mending nonton yang di Igoy. Emang aku arahin ke Igoy semua, Igoy, karena di Igoy ada chartnya. Oke, siapa punya GGRM, HMSP, WIM? Tulis di chat room di sini. Breeze udah dibahas tadi, BNGA yang belum. CPO Jelang Lanina, wih, Teddy Polandra, Storm Rider. Uh, ini ada cuan hunter dari Tok Tok nyangkut di HMSP. Oke, aku bahas ya di sini ya. Disclaimer dulu. Sebelum aku ngomong ini nanti kalian kejang-kejang. Aku ngomong ini tuh lebih tegas di Mfest dan di Mtrade. Mfest Gathering Jumat kemarin aku udah bahas dan pastinya lebih dalam, lebih tegas daripada di live ya. Karena secara profil resiko mereka juga udah lebih teredukasi secara ilmunya. Kalau nggak salah di Gathering kemarin deh aku ada bahasnya. Big money. Kalau udah ngelihat peluang secara makro akan bullish, mereka akan cari emiten-emiten yang valuasinya murah.
big money, investor gede, itu bukan melihat chart. Chart itu dipakai kamu dan saya. Untuk apa? Untuk melihat arah gerak big money-nya. Ya, jadi untuk melihat arah gerak big money ini lagi kumpulin saham apa yang lagi diakumulasi, saham apa yang lagi didistribusi, dan sebagainya. Jadi, mereka gak lihat chart. Kalau ada konglo atau orang gede tanya sama saya, Ellen, gimana sih caranya? Ya saya kasih tahu, tapi saya bilang, you cannot follow me because I follow you. Kamu harusnya yang gambar chart. Kira-kira kayak gitulah. Nah, mereka ngelihat valuasi. Sekarang, mereka ngelihat saham-saham yang valuasinya murah. Itu udah pada naik semua. Dari hampir dari berbagai sektor. Ya, Astra International yang dibilang, wah ini BYD masuk nih, bakalan terdisrupsi oleh kendaraan listrik. Terus apalagi you mention it gitu loh, you mention it, ada banyak hal gitu. Terus Indofood mungkin dibilang, wah ini kondisi perekonomian lagi melambat, daya beli melemah, naik juga. Ingat, yang diperhatikan oleh investor gede itu bukan kondisi perekonomian sekarang, tapi kondisi perekonomian ke depan, dan yang lebih diperhatikan adalah moneter dan fiskal. Kondisi moneter dan fiskal kebijakannya sekarang sudah mulai melunak dan mendorong pasar saham bisa naik. Sehingga mereka mulai mencari saham-saham yang valuasinya murah dari berbagai sektor. Saya tidak berharap HMSP GGRM naik secepat ini, karena menurut saya masih ada banyak saham-saham yang lain yang valuasinya murah, yang menurut aku tuh secara sektor lebih bagus dari mereka. Tapi kalau the big investor, mereka masuk ke emiten-emiten yang secara industri lagi agak-agak sunset, cukai rokok gede, kayak gitu. Ini menunjukkan bahwa mereka itu udah optimis dengan kondisi market dan mereka butuh barang, butuh kendaraan untuk bisa membawa duitnya tuh naik jadi cuan gitu loh. Daripada beli saham-saham gorengan, ya, daripada beli saham-saham gorengan. Karena apa? Karena HMSP, GGRM, minimal ya, perusahaan seperti ini tuh memang ya udah perusahaan yang bagus. Benar-benar perusahaan yang ada, bukan perusahaan yang, sorry ya, baru IPO, terus IPO-nya ya kayak gitu deh. Naik bentar, terus turun, atau ditarik naik, terus gak ada likuiditas, habis itu jatuh, dibeli sendiri sama BD-nya, pakai nama nomini mungkin, namanya sih nama orang banyak gitu loh, tapi itu orang siapa aja tuh nggak jelas lah. Ya mungkin cara mainnya seperti itu ya, mungkin ya jadi sotoy kali aku. Nah, jadi investor gede itu kalau fund manager reksadana, dana pensiun, mereka akan melihat ini. Terus ada kaitannya nggak dengan kebijakan pemerintah Prabowo yang akan memerintah di bulan Oktober nanti? Infrastrukturnya diturunin anggarannya, terus ke makan siang gratis dan dana pendidikan karena makan siang gratis itu naik. Iya sih, tapi nggak juga ke rokok kan ya. Jadi sebenarnya aku lihat nggak semuanya ada kaitannya ke situ. Itu karena udah murah aja dan terlampau murah. Jadi yang di standar deviasi -2 itu udah nggak banyak. Nah, jadi HMSP ini baru hari pertama. Nah, kalian nggak usah merasa ketinggalan. Ya, kalau ikut M-Trade sih nggak ketinggalan ya. Tadi kita masuk di 710. 710 telat. Nggak, say. Kamu nggak bisa beli saham itu di bottom kayak gini dan berharap naik. Kita melihat adanya konfirmasi dulu. Kalau lu nggak lihat konfirmasi, hati-hati tuh bisa kena jebakan bandar, bukan jebakan Batman. Contohnya kayak di sini gitu loh. Ini contoh kayak di sini. Ini tiba-tiba kan dia turun dalam gitu loh. Jadi kita mesti nunggu confirmation ya. Ini masih sideways 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 aja atau dia breakout, dan kita harus nunggu confirmation breakout karena kita bukan mau cuan yang intraday doang, tapi kita maunya cuan yang lebih panjang. Nah, HMSP ini adalah gerakan saham yang cukup luar biasa hari ini per hari ini. Karena saya tidak melihat ada tanda akumulasi sejak beberapa bulan yang lalu. Dan ini adalah tanda akumulasi awal
awal. Nggak usah khawatir buat kalian yang merasa belum dapat ini. Invest nggak investing di HMSP. Meskipun dia menarik, yang investors pengen beli HMSP, upgrade ke M-Trade aja. Kenapa nggak masuk ke Mvest? Karena industrinya yang tadi kita bilang agak-agak sunset itu tadi, jadi tidak bisa stabil. Oke ya. Terus yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoi ya, biar bisa lihat chartnya ya. Ini pergerakannya bakalan gimana? Secara probabilitas dia bakalan bisa naik, probabilitasnya lebih gede naiknya sampai ke 825 sampai 875. Kalian mesti pinter kalau saya ngomong kayak gini, ini artinya kemungkinan besarnya. Jadi kalau ada teman-teman di luar sana yang agak-agak kurang berpendidikan, mohon maaf ya, berpendidikannya tuh bukan kurang berpendidikan, nggak sekolah SD, SMP, SMA gitu, nggak, tapi karena nggak pernah nonton live saya atau nontonnya sepotong-sepotong, pastinya kalian yang nonton hari ini pastinya jauh lebih pinter. Kalau ada yang ngoceh-ngoceh di luar sana, Ellen bilang HMSP mau ke 830, 875, kamu kasih nasihat di edukasi ya, kasih tahu ya yang masih di luar sana yang masih BODO, kasih tahu, kalian kan pinter-pinter ya, kasih tahu ini probabilitas gitu loh. Itu ngasih tahu resistance-nya biar kamu tahu area 825 sampai 875 tuh area untuk bersiap-siap buat profit taking buat tradersnya ya. Jadi kalian kan pinter-pinter yang BODO di luar-luar sana yang kerjaannya nyonyor, bukan nyinyir tapi nyonyor gitu. Kamu edukasi, ajarin tuh biar pinteran dikit. Nah, aku kasih tahu si HMSP ini kan dia kan eh, bekas downtrend panjang. Nah, kalian tak ajak diskusi, aku lupa ngajakin kalian diskusi nih. US stock rekomend apain? Nanti aku mau bahas dikit tentang US stocks. Ada yang menarik? Ya. Jadi perhatikan di sini, ini kan downtrendnya tuh parah pakai banget ya. Ini parah pakai banget. Saya lagi mikir-mikir mau beli nggak ini, karena tapi ini emiten rokok. Ini sebenarnya agak-agak melanggar value aku sendiri buat investing gitu loh. Ya, ini udah turun dari 5.600. Aku matiin lagi ya. Aku matiin lagi ya komennya ya biar bisa ngelihat chartnya kecil-kecil, yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoy. Tau nggak sih ini kejam sekali loh, turunnya tuh udah 88-89%. Jadi orang kalau masukin 1 M di sini duitnya jadi sekitar cepet ya gitu loh. Jadi ini kejam sekali. Padahal dulu HMSB ini termasuk institution darling. Nah, sejak kapan dia jadi tidak institution darling? Sejak kebanyakan saham yang beredar gitu loh. Dulu kan saham yang beredar di HMSB ini nggak banyak ya. Di tahun-tahun belasan awal-awal gitu, 2012 2013, sejak dia red issue sebenarnya disuruh sih sama bursa untuk terbitin saham lagi yang di publik gitu karena terlalu sedikit gitu, banyak yang dipegang oleh emiten. Terus habis itu stock split, jadi saham yang beredar banyak itu dia jadi sideways. Semua saham ada masanya. Apakah nanti BCA, BRI akan berakhir masanya? Kalau banking agak susah ya, karena dibutuhin terus. Dibutuhin terus. Nah, ini perhatikan, technical itu sangat membantu juga. Jadi bukan cuma technical, tapi ini adalah ilmu super trader. Super trader yang aku jelasin sekarang bisa jadi super investing. Kita belinya saat belok ke atas, jualnya saat belok ke bawah. Belok ke bawah ada dua, belok ke bawah di sini di 1 Agustus 2013, di bulan Agustus 2013. Dan sebenarnya untuk menghindari nyangkut besar saat investing, ini pasti valuasinya juga udah tinggi banget. HMSP di angka 4 ribuan 5 ribuan ini valuasi udah tinggi, jadi lihat valuasi untuk investing. Dan secara monthly chartnya juga udah turun sampai ke 3.000. Nah, cara aku untuk profit taking saat investing menggunakan valuation yang udah ketinggian di atas standar deviasi plus 2, itu sangat membantu dan menolong aku di 2013 kalau nggak salah, pas aku profit taking CTRA yang aku sempat cerita, dan ini dipakai banyak media ya story-nya. Sayangnya belinya nggak banyak, jujur aja belinya nggak banyak. Jadi waktu itu saya
itu yang membuat saya percaya the power of investing. 5 tahun CTRA itu saya cuan sekitar 1.500 sampai 1.600%. Dan apa yang membuat kondisi market bisa naik kencang waktu itu quantitative easing, yang aku bilang tadi, kebijakan moneter dan fiskal itu sangat penting sekali diperhatikan. Amerika banyak cetak uang gitu loh. Terus suku bunga juga waktu itu kalau pas suku bunga rendah jadi sahamnya naik. Sekarang kebalikan di sini. Perhatikan. Ya, jadi sektor teknologi waktu itu merajalela di tahun 2020 naik dan sektor consumer good turun. Nah, sekarang sektor consumer goods-nya turun, udah murah banget. Sebenarnya belum bisa dibilang bullish, tapi valuasinya udah murah banget. Kalau di sini sih HMSP kami trading dulu, kami di M-Trade dulu. Kita belum masukin ke MVest dan kayaknya nggak akan masukin ke MVest. Karena aku tidak mau mendukung orang-orang merokok sih ya. Jadi agak-agak dilemanya di situ gitu ya. Ya jadi anyway, ya trading aja, kalau tradingan kita tidak mendukung mereka juga ya gitu. Aku nggak tahu sih, terserah kamu lah, kalau kamu nyaman nggak nyaman ya udah. Yang di tok yang di YT bisa ke Igoy untuk lihat chart HMSP saat ini. Ya jadi kesimpulannya piye toh, HMSP boleh beli nggak? Kan pasti pada nanya gitu ya, boleh beli di harga berapa gitu loh, mau gampangnya. M-Trade ada masuk di 710, pas banget breakout dari resistance tadi, pas di resistance breakout. Nah, kita tinggal ngehold aja. Besok kalau dia naik kita tinggal ngehold. Kalau ada retracement sekitaran 710 atau 700, ya itu kamu boleh buy on retracement. Kalau mau lebih nyaman tradingnya, ada yang ngebantuin kayak gini dan bisa dikasih tahu secara real time, join M-Trade aja. Oke, terus kemudian HMSP, pertanyaannya, apakah bisa menyusul Astra International? Besar kemungkinan dia bisa menyusul Astra International. Cuman berat HMSP dan Astra, saya pilih Astra. Dan Astra itu syariah, yang cari syariah. Oke, gudang garam masuk ke watchlist kami juga. Potensi besar sekali dia akan menjadi pattern double bottom, karena agak susah untuk langsung naik ke atas, jadi ada potensinya bentuknya bakalan jadi kayak gini. Nah, perhatikan, semua saham udah naik, tinggal saham yang kayak gini-gini yang belum naik. Kalau sampai big money mau, ini berarti mereka benar-benar lagi butuh kendaraan, butuh barang untuk menikmati nanti rally ketika kondisi perekonomian sudah membaik. Nah, aku bisa katakan bahwa the big money, big institution, ketika mereka masuk ke HMSP dan GGRM, itu mereka sebenarnya lagi nyolong start. Nyolong startnya gimana? Yang di tok-tok yang di GT, lihat di gue ada chartnya. Nyolong startnya gimana? Jadi gini, HMSP, GGRM, dan sektor consumer goods itu akan bagus, laporan keuangannya bakalan bagus jika ekonomi membaik. Inflasi naik, mereka bisa naikin harga. Sekarang belum. Jadi salah kata tuh sekarang mereka nyolong start, beli pas kondisi masih lagi jelek, lagi nggak bagus buat sektor ini. Dan ketika tahun depan, jika The Fed udah turunin suku bunga, BI turunin suku bunga, ekonomi udah bergerak, udah berjalan dengan baik, ekonomi inflasinya udah turun, terus kemudian udah naik lagi secara sehat, tidak mengalami stagflasi, maka saham-saham ini akan potensi ke impact positif. Nah, pada waktu itulah baru si retail remah-remah rengginang itu baru keluar-keluar, atau mungkin yang di luar sana lah ya, bukan kalian, kan kalian udah saya kasih tahu, udah pinter gitu. Kalau yang di luar sana tuh yang ya kayak gitulah tuh baru beli cuan. Padahal kita udah ngomong dari sekarang. Terus question, big money mau diikutin nggak? Jawabannya gimana? Tulis di komen. Malam ini ada Raya deh, aku ada deh nanti di tok ya. Ke Igo aja lihat chat. Pertanyaan aku adalah, kalian mau nggak follow si Big Money nyolong start dari sekarang? Mau nggak? Mau nggak? Tak kasih tahu plus minusnya. Ferdinand nggak mau. Ada yang mau. Plus minus ya, kalau kamu ngikut big money, benar-benar ngikutin mereka, beli sekarang dan mau invest, kan big money kan dia kan beli dan simpen untuk persiapan tahun depan kalau ekonomi membaik, mereka udah punya barang di bawah, benar-benar sekarang di bawah. Aku kasih tahu, kalau kamu ikut mereka, kamu harus siap mental. Siap mental apa?
siap mental kalau dia sideways, siap mental kalau dia ketarik turun. Kalau kamu nggak siap mental, trading aja. Tradingnya bareng M-Trade dong. Biar tradingnya cuannya gak cuma sansrut. Ngerti gak sih? Cuan sansrut tuh masa gini loh. Seneng banget sih intraday trading, scalping, cuan baru naik sedikit. Seneng, kenapa? Karena bisa all in cepet dapat cuannya. Aduh, kalau kamu perhatikan orang-orang terkaya di Indonesia, di dunia yang mereka kaya dari saham, mereka nggak scalping. Bahkan di piramida aku semakin gebrakan, semakin banyak belajar. Kalau dulu kan trading doang, semakin banyak belajar. Masih ada invest, membangun cash, market cash, investing, piramida, baru di atas trading jangka menengah dan jangka pendek. Kalau kamu masuknya untuk trading jangka menengah saat ini, that's okay, that's nice, belum telat. Dan bahkan gudang garam pun ini juga lagi di watch sama N-Trade untuk kita bisa trading jangka menengah. Jadi kita tadi nitip sendalnya di HMSP dulu. Oke, terus kan kita mau ke Unilever. Siapa yang punya Unilever di sini? Unilever. Unilever. Ada yang namanya Uni? Yuk kita lihat chatnya di Igoy aku ya, yang di TokTok, yang di YT kalian betah banget sih di situ. Lihat di Igoy aja bisa lihat chatnya. Siapa punya Unilever? Orang ngerti, Bu. Siap nih saya berani loh. Piye tau orang ngerti kok malah berani. Aku sih males kalau HMSP GGRM itu. Aku lebih pakai strategi jangka menengah, M-Trade, super trader. Oke, mari kita lihat Uni. Ada yang namanya Uni di sini. Kamu nggak lagi lapar? Uni Lever, UNVR. Mari kita lihat. Oke. Yang punya Unilever, kebanyakan dari Anda pasti nyangkut. Yang pamer cuan di Unilever kayaknya nggak mungkin deh. Dia sudah turun bertahun-tahun, sempat naik sedikit, turun lagi. Kalau kamu pamer cuan Unilever, mungkin kamu punya barang di tahun 2005, 2006. Aku belum nikah waktu itu 2005. 2000 ya 2007 baru punya anak, 2006 nikah, 2007 punya anak. Oke ya. Terus ya anyway, ini juga dulunya institution darling. Aku mau cerita aja buat kalian, kenapa sih kalian pada kasih emot ketawa yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy. Aku kasih bocoran beberapa saham di mana institution kalau nyolong start akan mencari saham-saham yang seperti ini. Disclaimer gengs ya. Oke, ini perhatikan di sini. Kalau kalian mau keluar dari eh tren besar yang bakalan turun, kalian lihat ini. Ini perhatiin, aku matiin komen sebentar ya. Di Unilever monthly chart, ini dia nurut, kebetulan tidak semua saham ya. Ini kebetulan di Unilever dia nurut sama MA20 loh. Pada suatu bulan, bukan suatu hari, suatu bulan, di bulan April 2018, dia mulai breakdown. Dan ini semua prinsip super trader yang kita terapkan di M-Trade maupun di M-Fast ya. Prinsip membaca siklus ini kepake semua. Di Februari ini mulai rally dia, buangan mulai terasa di Maret 2018, terus 2018 bulan Juni dia sudah mulai breakdown ya, di April, Mei, Juni breakdown. Nah sampai di sini ini sebenarnya dikasih naik lagi sekitaran 2019. Mulai benar-benar breakdown dari sideways-nya ini adalah di masa pandemi kemarin. Sebenarnya yang bikin dia crash Unilever ini adalah masa pandemi kemarin, gitu loh. Nah, kesimpulannya kalau kamu ngerti ini, kamu akan bisa caw. Ya, kamu akan bisa caw dari sini. Sebenarnya kesempatannya untuk caw itu banyak. Makanya di MVest kita sekarang combine dengan super investing juga dengan chart. Nah, di WA community-nya kita kasih tahu itu. Harapan aku kalian nonton kelasnya juga, bukan cuma di WA community-nya. Ya, perhatiin di sini. Ini tuh murah banget secara valuasi dibandingin beberapa tahun yang lalu, bukan dengan saham yang lain yang nggak fair kalau bandingin sektor consumer staples dengan saham yang lain gitu loh. Dibandingin historicalnya dia memang udah murah banget. Kita lihat aja nanti, jangan buru-buru, jangan borong-borong dulu. Ini lebih ke trading jangka menengah. Kita lagi nunggu dia ada satu pantulan gede
kayak HMSP dan GGRM tadi. Kalau sampai Unilever ada kejadian kayak gitu, berarti ini confirm, sekarang aja udah confirm HMSP, GGRM kayak gitu, sektornya lagi sunset gitu, tapi big money mau juga gitu loh. Jadi hari ini big money-nya mau. Terus bagaimana dengan saham dari sektor properti? Banyak yang nanya sektor properti. Kita akan bahas di morning briefing M-Trade besok lebih detail, pastinya dengan beberapa watchlist yang kita mau tradingin. Kita akan bahas lebih detail di situ. Thank you banget buat kalian yang udah nonton live aku. Jangan lupa Sabtu nanti tanggal 24 Agustus jam 10 nonton MVestart ya, MVestart di emvest.id garis miring LIVE. Daftarnya di situ emvest.id garis miring LIVE ya, di MVestart. Ini adalah webinar strategi investasi saham. Mau pemula, mau nggak pemula, kamu udah trading, kamu udah investing. Kalau kamu belum pernah ikut Investstart, ikutlah. Karena ini akan ngebenerin fondasi investasi kamu. Kiblat yang saya gunakan untuk investing masih tetap Warren Buffett. Jadi masih tetap value investing, dilihat dari adanya strong boat, terus kemudian dilihat dari pangsa pasar, bisnis model, manajemen, profitabilitas, dan juga valuasi. Invest sekarang sering gathering karena memang lagi momen-momennya udah mulai mau lepas landas, dan kita akan ada tambahan materi lagi untuk invest di bulan September nanti ya. Jadi kita akan perjelas lagi untuk strategi filtering saham buat investing tuh gimana, strong mood itu gimana. Itu sebenarnya udah ada di invest yang sekarang, tapi kita mau kasih tambahan lagi. Antam terakhir udah, Antam dari tadi udah dibahas saya. Ya, nontonnya di mana? Nontonnya di Zoom. Jadi daftar di emvest.id garis miring LIVE, emvest.id garis miring LIVE. Kami lagi banyak rekrutmen juga. Jadi beberapa waktu yang lalu kami ada rekrutmen HR manager. Sekarang sih puji Tuhan udah dapat. Terus kami juga waktu itu ada hiring junior accountant. Kita sekarang lagi cari yang seniornya malahan untuk accountant. Terus kemudian kita lagi cari coach saham, kita cari terus, jadi kita keep hiring, dan saya lagi mencari digital marketing manager. Jadi teman-teman syaratnya bagaimana dan lain-lain kita akan bump di sosial media kita, dan langsung aja ke emtrade.id garis miring career. Salam Mei, salam profit yang mau lihat arah ke Totok yang mau lihat arah, dan sampai jumpa di morning briefing besok di M-Trade Academy. Jangan lupa tonton akademinya, jangan hanya nunggu rekomendasi saham. Karena yang bikin kamu cuan adalah memahami, punya conviction yang bagus. SMGR kelupaan, dibahas nggak? Udah banyak yang cow. SMGR mirip-mirip lah ya. M-Trade udah masuk beberapa hari yang lalu. Ya, bonus yang masih nonton sampai akhir. SMGR lagi sideways, ada tanda-tanda akumulasi yang trading jangka pendek, swing trading 4230 rawan profit taking. Tapi kita melihat ada tanda akumulasi yang cukup bagus di SMGR di sini selama dia nggak breakdown dari 3770 ya. Jadi nggak breakdown dari 3770, ini oke. Kalau mau simpen buat jangka menengah sampai upside sekitaran 5300, kemungkinan di akhir tahun bisa tercapai, dan it's all about probability. Kita update lagi terus. Jadi ini kalau ngelihat chartnya dia masih di bawah, berusaha untuk belok ke atas. Ini 4220 bakalan bisa retrace dikit baru kemudian naik lagi. Saham US katanya mau dibahas. Aku lagi suka liatin Warren Buffett beli saham apa, jual saham apa. Aku bahas di morning briefing besok ya, udah jam 9.16 nih. Anakku yang lagi di luar kota udah nunggu aku telepon, termasuk Anabul. Oke ya, aku bahas di morning briefing besok. Sorry banget kelupaan, ini jadi nggak sempet. See you on Saturday, emvest.id garis miring LIVE, itu fondasi belajar investing, mau US stocks, Indonesian stocks, dasarnya itu. Miss dari dulu memang nggak suka emiten rokok. Aku sempat sih masuk di rokok, terus sideways, terus aku cut loss. Basically trading aja. Kalau investing kayaknya nggak deh. Aku kok hatiku nggak enak tuh. Bye.